Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang motor DC. Nah, untuk pengertian motor DC, motor DC itu juga dikenal dengan sebutan motor listrik atau motor arus arah. DC motor juga bisa diartikan sebagai perangkat yang dapat merubah energi listrik ke dalam energi gerak atau kinetik. Nah, di atas itu adalah contoh gambar dari bagian-bagian motor DC. Nah, untuk contoh aplikasi atau penggunaan motor DC dalam teknologi modern, yang pertama ada aplikasi motor DC sebagai penggerak pintu geser pada otomatisasi sistem monitoring ruangan penyimpanan database menggunakan PLC Omron JPM1M1A. Yang kedua ada aplikasi penyearah T-Restore gelombang penuh satu fasa pada pengendalian arah putaran motor DC untuk membalik arah putaran tekanan dan putaran ke kiri. Yang ketiga ada aplikasi motor DC menggunakan parallel prod dalam rangkaian robot sederhana yang dikendalikan menggunakan komputer dan parallel prod. Nah, ini adalah bagian-bagian dari motor DC, sama kayak motor induksi dan juga motor sinkron. Ada rotor, ada stator. Rotor itu merupakan salah satu bagian motor DC yang juga kerap disebut armatur. Komponen tersebut berputar dan berada di antara kutub bagian fluid windings. Adapun beberapa partikel penyusun rotor di antaranya core, komutator, shaft, dan gulungan rotor. Yang kedua ada rotor atau bisa disebut dengan medan kumparan. Motor stator itu merupakan salah satu bagian dari motor tersebut, akan tetapi tidak bergerak melainkan diam. Partikel penyusunnya terdiri atas beberapa komponen, diantaranya yaitu inti, belitan, dan rangka stator. Ada medan mesin ya. Badan mesin itu komponen badan mesin memiliki fungsi sebagai media untuk pengalirannya flux magnet yang dihasilkan oleh kutub magnet. Selain itu, badan mesin juga memiliki fungsi untuk meletakkan alat-alat tertentu yang mengelilingi bagian dari mesin. Umumnya, badan mesin ini terbuat dari material plat baja atau besi tuang. Yang keempat ada komutator. Komutator adalah struktur silinder yang terbuat dari tembaga yang ditumpuk tetapi diisolasi satu sama lain menggunakan mika. Fungsinya untuk memasok arus listrik ke lilitan kumparan. Yang keempat ada sikat motor DC atau brush. Itu terletak pada komutator dan berguna untuk memberikan suplai tegangan listrik menuju motor. Yang keenam ada belitan armatur. Ini dikenal sebagai armatur winding, yakni bagian dari motor DC yang perannya untuk menghasilkan medan magnet statis pada rotor. Yang terakhir ada frame atau yoke. Bagian motor DC yang satu ini merupakan pelindung stator dan rotor. Frame atau yoke itu melindungi semua komponen yang ada di dalamnya. Nah, untuk prinsip kerja motor DC, pada dasarnya itu prinsip kerja motor DC yaitu membalikan pasa negatif dari gelombang sinusoidal menjadi gelombang yang mempunyai nilai positif dengan menggunakan komutator. Dengan demikian, arus yang berbalik arah dengan kumparan jangkar yang berputar dalam medan magnet dihasilkan GGL. Berikut ini adalah contoh mekanismenya. Yang pertama, arus listrik yang di dalam medan magnet akan memberikan gaya nih. Dan yang kedua, jika kawat pembawa arus dibentuk seperti lingkaran atau loop, maka kedua sisi loop itu pada sudut kanan medan magnet akan mendapatkan gaya pada arah yang berlawanan. Dan yang ketiga, kedua gaya yang dihasilkan tersebut akan membentuk tenaga putar atau torque yang nantinya berperan untuk memutar kumparan. Yang keempat, loop pada dinamo akan memberikan tenaga putaran yang seragam. Dan yang terakhir, medan magnet diperoleh dari susunan elektromagnetik yang disebut dengan kumparan medan. Nah, ini rumus dari kecepatan motor DC dengan rumus N sama dengan
FTM dikurangi IA dikali RA per K flux magnet. Untuk keterangannya, FTM itu merupakan tekanan terminal, untuk IA itu arus jangkar motor, RA hambatan jangkar motor, K konstanta, dan yang terakhir flux magnet. Untuk jenis-jenis motor DC ada dua, yaitu ada motor DC eksitasi sendiri dan motor DC eksitasi terpisah. Untuk motor DC eksitasi sendiri, motor listrik DC mendapatkan sumber aliran arus yang merupakan penguat magnet tanpa adanya sumber khusus, melainkan dari perangkat itu sendiri. Apabila berdasarkan hubungan lilitan pada penguat magnet dengan yang ada di jangkar, maka motor ini dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis. Di antaranya ada motor DC seri. Motor DC seri ini jenis yang terbaik ya, sebab dapat bergerak baik pada daya listrik rendah maupun tinggi, dan juga tingkat kecepatannya juga stabil, mempunyai susunan yang sederhana, mudah dalam perancangannya, pemeliharaan, serta torsinya itu cukup tinggi. Alat yang digunakan untuk motor DC contohnya ada vacuum cleaner, hair dryer, lift, dan lain-lain. Yang kedua ada motor DC Sun. Jenis motor ini dipakai pada alat-alat yang memerlukan kestabilan kecepatan. Beberapa alat yang mengaplikasikan motor ini diantaranya kipas angin, alat bor, wiper, blower, dan lain-lain. Yang ketiga motor DC Brussels. Jenis motor ini tanpa memakai sikat serta memiliki keunggulan dalam hal kecepatan, efisiensi, dan pengendaliannya. Peralatan yang mengaplikasikan jenis motor ini yaitu alat pemanas, kipas pendingin kecil, printer, dan lain sebagainya. Yang ini jenis-jenis kan ada dua tuh. Yang terakhir adalah motor DC eksitasi terpisah. Jenis perangkat yang satu ini memperoleh sumber aliran listrik dari suatu sumber tertentu, yang mana terpisah dari sumber arus menuju rotor. Dalam hal ini, aliran listrik menuju jangkar tidak terikat dengan arus penguat magnet. Ini salah satu contoh motor yang sering dijual di pasaran, yaitu ada dinamo DC 12 volt 21.000 rpm, motor High Speed atau dinamo 550 kecepatan tinggi. Fiturnya kinerja yang stabil dan dapat diandalkan, memiliki kecepatan yang luar biasa, mudah untuk dibersihkan, dan perawatannya itu sangat mudah. Dinamo ini memiliki kemampuan arah putaran bisa bolak-balik sehingga semakin powerful dan multifungsi, telah banyak diterapkan di peralatan elektronik, pemantau tekanan darah, modul Arduino, monitor, dan instrumen peralatan medis lainnya. Ada juga kantung udara pijat mata, ada sabuk pijat, dan sebagainya. Untuk spesifikasinya ada rate voltage 12 volt, ada 0 load current 0,7A, load speednya sekitar 21.000 rpm, panjang motornya sekitar 53 mili, tinggi motor 35,5 mili, diameter shaft 32,5 mili, panjang shaft 14,5 mili, lubang skrup meter kubik, jarak lubang skrup 25 mili. Nah, untuk pembeliannya bisa di toko elektronik dan juga bisa di web-web yang tersedia di online. Untuk kegunaan motor DC, material di area pertambangan itu sangat beraneka ragam ya. Mulai dari lunak, cair seperti lumpur, sampai tanah bebatuan yang keras seperti batu bara dan bebatuan lainnya. Karena inilah beban yang diangkat oleh bucket maupun battle conveyor itu menjadi tidak konstan, sehingga motor yang cocok digunakan adalah motor Sun. Karena motor ini kecepatannya dapat diatur step by step ya, sehingga kecepatan putaran motor dapat disesuaikan dengan kondisi beban yang diangkat. Nah, untuk soalnya sebuah motor DC Sun 50 kW 250 volt 1200 rpm ketika diuji tanpa beban pada tegangan
250 volt menarik arus jangkar sebesar 13,2 ampere. Sedangkan kecepatannya itu adalah 1215 rpm. Nah, setelah melakukan tes lain, ditemukan bahwa RA 0,6 ohm dan RF 50 ohm. Sedangkan jatuh tegangan sikatnya 2 volt. Hitung efisiensi motor pada beban poros 50 kW pada tegangan optimalnya dengan kecepatan 1195 rpm. Dengan menganggap kehilangan beban adalah 100%, 1% dari output, hitung beban agar motor memiliki efisiensi maksimum. Oke, yang pertama mencari P ya. P sama dengan 1 dikali 1A. P ini adalah armatur inputnya ya. 250 dikali 13,2 sama dengan 3300 P. Untuk P out-nya, PFO plus PFB itu sama dengan 3300 dikurangi 0,06 dikali 13,2 pangkat 2. Dikurangi 2 kali 13,2 sehingga dihasilkan 3263 W. Untuk P out-nya itu 50 kW pada shaft-nya ya. Nah, untuk persamaan kekuatan tahanan 250 IA dikurangi 0,6 IA2 dikurangi 2 IA dikurangi 3263 dikurangi 0,01 dikali 50 dikali 10 pangkat 3 sama dengan 50 kali 10 pangkat 3. Sehingga dihasilkan persamaan 0,6 I2A dikurangi 248 IA plus 53 7,63 sama dengan 0. Sehingga untuk arus jangkarnya sekitar 229,6 ampere. Untuk P-in-nya 250 kali 229,6 plus 250 pangkat 2 per 50 menghasilkan 58.650 W. Untuk efisiensinya 50.000 per 58.650 dikali 100 hingga dihasilkan 85,25%. Nah, untuk efisiensi selanjutnya itu 250 V IA sama dikurangi 0,6 I pangkat 2A dikurangi 21A dikurangi 376 3P out dan PST dibagi 250 IA plus 250 kali 5. Sehingga untuk IA-nya dihasilkan 284 ampere. Didapat nantinya untuk efisiensi yang pertama itu yang dihasilkan 85,25% dan efisiensi yang kedua disubstitusikan kebersamaan yang ada di bawah ini. Nah, untuk nantinya didapatkan efisiensi maksimalnya sama dengan 86,36%. Baik, itu saja penjelasan tentang motor DC. Mohon maaf jika ada kekurangan dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.